Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, okay, tentang hadis bada'al islamu ghariban wa sawfa ya'udu ghariban. Pernah dengar hadis itu? Islam datang dalam keadaan asing dan suatu saat akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing tersebut. Ya, orang asing ini orang yang orang asing bukan bule, bro. Itu kata bule lagi. Kalau di kita nih orang asing nih bule. Oke, kita fahami hadis ini. Bada'al Islam, Islam datang dalam keadaan asing. Suatu saat akan kembali menjadi. Tapi hadis lain bilang bahwasanya Islam nanti banyak, sebagaimana buih-buih di lautan. Katanya asing, tapi banyak. Bagaimana? Asing ini kan identiknya dengan sedikit kan? Nah, di situ kita fahami. Bismillah. Rasul di sini mengatakan bada'al, tuh pakai al, bukan bada'a Islam. Oke? Al, ma'rifah. Al nih, ma'rifah. Al-Islam. Nah, misalnya kub, gelas. Kub nih, gelas. Kalau Anda bilang kub, gelas. Ya, ini any gelas. Nggak ada. Kalau Anda bilang al-kub, no. Pakai al. The glass, ada the-nya. Ada particular yang lagi diomongin. Oke? Islam. Islam yang mana aja? Al-Islam, nah Islam yang ono gitu. Oke? Itu bahasa Inggris. Sayyarah, mobil. Mobil mana ya? Kalau Anda bilang as-sayyarah, nah, the car, Anda lagi ngomongin particular car. Zain? Lagi ngomongin mobil tertentu. Zain. Bada al-Islam. Al-Islam, yakni this Islam, mulai dalam keadaan asing. This Islam, this pure Islam, this real Islam, Islam as I came with it. Al-Islam. Islam yang sesuai dengan apa yang aku bawakan, Islam yang aku bawakan ini yang masih murni, datang dalam keadaan asing di antara kaum musyrikin. Nanti Islam ini akan kembali menjadi asing di antara banyaknya manusia yang bersyahadat. Tapi yang Islam yang sesuai dengan yang kubawakan akan kembali menjadi asing. Itu maksudnya. Ya? Berbahagialah orang-orang asing tersebut, yakni yang mengikuti konsep itu kemurnian Islam yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedikit di antara manusia. Nah, Syekhul Islam menjelaskan ini tentang ghurbah, tentang keterasingan kaum muslimin. Oke? Ghurbah di sini bisa jadi maknanya keterasingan di sini, oke? Bukan satu kali round terus kiamat, enggak, awas. Oke? Jadi nggak mesti satu kali round terus kiamat. Islam datang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, merata, manusia tahu Islam, kemudian jadi asing, oke? Kemudian dikenal lagi Islam, habis itu kiamat gitu. Nggak one round terus end of the day, nggak begitu, nggak. Tapi bisa kali jadi setiap abad tuh menjadi asing dan ditampakkan lagi oleh Allah. Menjadi asing ditampakkan lagi oleh Allah. Menjadi asing ditampakkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu artinya. Nggak mesti satu kali round terus kiamat. Zin? Islam nambah banyak. Tidak dikenal, oke? Tidak dikenal tadinya kan. Terus kemudian dikenal, diuji, diterima, booming, nambah banyak, tapi seiring tambah banyak, yang faham real, hakikat agama Islam semakin sedikit, tapi pemeluk nambah banyak, akhirnya nambah dikit tuh lama-lama, nambah asing, boom lagi, ramai lagi, nambah besar lagi nih, kajian sunnah nih, tuh, terus, tapi yang faham hakikat akidah manhaj, gitu, gitu kan? Oke, sampai terus semakin asing, boom lagi. Nah, ini berkaitan dengan hadis lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan mengutus di setiap abad seorang mujadid. Nah,
yang akan yujaddid dini, yang akan memperbaharui agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, memperbaharui bukan membuat hal-hal baru, bukan. Tapi menghidupkan kembali perkara yang manusia umumnya tidak mengetahuinya lagi itu. Oke? Orang-orang telah tidak mengetahui lagi dan kemudian dia hidupkan lagi hal tersebut. Tuh, memperbaharui itu jadi as if it is something new, padahal bukan hal baru itu, gitu. Tapi refresh lagi, ya. Nah, ini sesuai, maknanya apa? Datang pada masa Rasul SAW, berkembang, kemudian menjadi asing. Sementara banyak yang memeluk Islam tapi semakin asing. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz banyak manusia nggak tahu bahwa khamr, minuman keras itu haram. Tuh, parah gak? Parah tuh, lihat. Sampai di zaman itu. Kemudian dihidupkan lagi Islam dan disebarkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian booming, kemudian asing lagi, begitu. Itu bisa jadi satu sisi. Atau di sisi lain, asing beberapa poin di antara poinnya, yakni manusia mengikuti agama Islam, tapi ada poin-poin yang dia tidak dapatkan di negeri itu, tapi didapatkan di negeri lain. Kalaupun poin itu poin yang sifatnya mendasar. Oke? Contoh, tahun 70, 80 sama awal 90 di Indonesia nih, jilbab mustahil. Nggak ada yang tahu bahwa jilbab itu wajib, nggak ada yang tahu. Bahkan orang-orang yang dikatakan ulama di Indonesia, dikatakan ya, ulama, kayak siapa ya? Hamka, Hashim Asy'ari, dan lain-lain, oke? Kan diulamakan di Indonesia, oke? Ada foto-foto mereka, istrinya tuh nggak berjilbab. Ada poin-poin yang mereka nggak tahu, parah gitu loh. Padahal ini poin yang sifatnya sangat mendasar tuh. Itu asing. Sehingga datang sebuah kaum, dihidupkan lagi hal tersebut. Boom, begitu. Ya, bisa maknanya beberapa poin tidak didapat di satu negeri, di negeri lain tidak didapat. Tapi bagaimanapun manusia, sebagaimana tadi kita tegaskan, mereka hanya dituntut nanti untuk mengamalkan sebatas apa yang mereka tahu deh. Kalau yang emang nggak tahu, ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang. Ya? Maka amalkan Islam sebatas pengetahuanmu. Minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sabat, bertahan di atas hak ini. Awas, sekali lagi, mereka yang terlena adalah mereka yang merasa bahwa kita berada di atas kebenaran ini dikarenakan kita hebat, kita manusia pintar. Yang kayak gitu nggak lama menyimpang tuh. Nggak lama sesat tuh orang. Astray dia. Oke? Sebagaimana seorang yang ikhlas adalah orang yang selalu dia takut ria dan selalu, ya Rabbi beri aku keikhlasan. Tuh. Tapi orang yang udah over self confidence, aneh sih ikhlas kemarin kasih 1 juta. Oh, itu dia ria. Itu dia ria. Maka demikian pula orang yang bertahan di atas hak adalah orang yang senantiasa nggak pernah berhenti meminta kekuatan sabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dibimbing, diberikan petunjuk dan lain-lain. Jangan lupa itu. Ya.